kami akan menunjukkan ayat-ayat kami fil afaq, di ufuk. Jadi ufuk ini alam semesta, ufuk, ya. Penjuru langit, wapi anfusihim, dan dalam diri kamu. Ini ayat ini petunjuk cara mengenali Allah. Ini maka saya sebut tadi kan makrifat alam, afaq, dan makrifat diri. Untuk apa ini kita kaji ayat-ayat Tuhan di afaq, di langit, dan di diri kita? Hatta yatabayyana lahum annal haq, sampai jelas bagi kamu bahwa Allah itu hak, benar-benar nyata. Baru ketemu kamu dengan al-haq itu. Jadi kaji diri, kaji alam. Langkah awal untuk kenal dengan al-haq. Maka orang yang meneliti alam semesta, termasuk alam semesta astronomi, nanti pada puncaknya mereka mengetahui, sadar bahwa ada sebuah kekuatan besar yang menciptakan alam semesta. Ada energi yang maha hebat. Itulah Allah. Termasuk orang yang meneliti diri manusia lewat jasmani, kedokteran, termasuk lewat rohani. Ketemu. Ya, cuman jalannya saja beda. Diteliti lewat jasmani, seperti Bapak jelaskan tadi, otak, ternyata ada satu kekuatan energi yang membuat jantung itu berdetak. Siapa yang nyuruh jantung berdetak? Siapa yang membuat akal itu bisa mencerna, menerima informasi, dan mengeluarkannya? Siapa yang buat gerakan itu, kalau bukan dia? Nah, kata Al-Ghazali, tanya terus asbab-asbab, apa sebabnya, apa sebabnya, apa sebabnya, kok bisa begini, sampai nanti sampailah kepada manusia nanti ke sumber sebab yang disebut dengan mereka istilahnya dalam filsafat kausa prima, penyebab awal. Itulah dia, sang Khalik. Nah, begitu juga ketika kita meneliti diri kita, wapi anfusihim. Nah, kalau orang awam seperti Fir'aun, orang kafir, itu tauhidnya pertama kita ajak memikirkan alam semesta. Maka orang-orang kafir itu paling bagus, sebagian ulama menyebut seperti Nabi Musa. Ditanya Fir'aun, siapa Tuhanmu Musa? Tuhanku adalah Rabbul Alamin, Tuhan pencipta alam semesta. Karena nalarnya belum sampai ke dalam, maka dilihatkan dengan alam dulu, jahir. Ya. Nabi Ibrahim pun gitu. Tuhanku yang bisa menghidupkan dan mematikan. Kalau cuma hidupkan matikan, kata Namrud, aku pun bisa. Ini ku buktikan, katanya, sini. Diambilnya 2 orang pasukannya. Ini ku matikan yang satu, penggal leher mati. Ini ku hidupkan, kamu pergi sana. Kalau hidup mati, aku pun bisa, katanya. Itu Namrud. Lalu kata Nabi Ibrahim, Allah Rabbul Alamin, yang membuat matahari terbit dari timur dan tenggelam dari barat. Namrud kalah. Gak bisa membuat matahari terbit dari barat. Gak bisa balik dia, Pak. Nah, dari alam. Baru wapi anfusihim, dari diri. Diri jahir, diri batin. Karena ilmu tasawuf, ilmu batin, maka ilmu tasawuf memfokuskan kepada batin. Sampai ke Allah ya, sampai marifat. Dokter pun atau orang yang mempelajari anatomi manusia ini juga nanti sampai kepada pencipta. Kalau mereka mau terus memahami. Puncaknya sama, ilmunya saja beda. Puncaknya sama, ujungnya sama. Ketemu dia. Nah, itu namanya jalan, tarikat. Nah, zahir dan batin. Wa nafakhtu fihi mir ruhi, aku tiupkan dari ruhku. Nah, di sini ada perbedaan ulama tasawuf. Ruh itu, sebahagian ulama menyebut ruh itu diciptakan. Ini biasanya ulama ahli syariat dan ilmu kalam. Sebahagian ulama tasawuf juga untuk supaya jangan salah paham disebut ruh itu diciptakan Allah. Ya.
Maka di dalam tafsir Departemen Agama kan dibuat wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan dari ruh ciptaanku. Nah, dibuat dalam kurung ciptaanku. Kenapa? Karena dalam ilmu kalam Asy'ari, Ahlussunnah wal Jamaah, sesuatu selain Allah itu dianggap makhluk. Maka ruh itu bukan Allah, maka dia dianggap makhluk atau ciptaan. Tapi sebagian ulama tasawuf mengatakan ruh itu tidak diciptakan, tidak ada bahasa cipta dalam Quran. Yang ada bahasa nafakhtu, nafakho, aku tiupkan. Sampai-sampai Ibnu Taimiyah karena berpandangan secara jahir ayat ini, Ibnu Taimiyah sampai-sampai mengatakan ruh itu ditiupkan. Karena digunakan kata tiup, maka ruh itu bentuknya seperti udara. Karena kata tiup cenderung seperti udara. Padahal dalam hadis bentuk ruh itu adalah bentuk cahaya. Tapi Ibnu Taimiyah mengatakan udara. Karena menggunakan kata tiup. Nah, coba sampai begitulah Pak memahaminya kan. Nah, mana yang paling kuat? Yang paling kuat bentuk cahaya. Ya. Cahaya. Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan dari ruhku. Ibnu Abbas mengatakan ruh itu seperti cairan. Maka kata Nabi, ketika kita nanti meninggal, ruh itu dicabut seperti keluarnya air dari teko. Itu kan hadisnya gitu kan, dicabut ruh seperti keluar air dari tempat air. Nah, teko atau apa bahasa di sini? Ya, keluar seperti itu. Dan pusatnya adalah cahaya di kolbu. Nah, pusatnya cahaya kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan gitu. Nah, jadi ruh itu bukan Allah. Maka ada yang menyebut karena sifat Allah itu gaib, batin juga, maka kadang-kadang ada ulama tasawuf menyebut dengan Allah itu maha ruh. Sumber dari segala ruh. Sumber dari segala cahaya. Allahu nurus samawati wal ar. Allah itu sumber cahaya. Kita cahaya gitu. Maka untuk mengetahui Allah yang batin, kita harus mengenali ruh. Diri kita. Wapi ampusihim. Dalam diri kita, ruhani kita. Mengetahui yang batinnya. Mengetahui yang jahirnya. Ya sebenarnya. Yang penting sebenarnya, asal Bapak tidak salah paham aja. Coba kalau saya tanya gini. Yang menciptakan manusia siapa? Ini mengenali jahirnya Allah ya. Kalau batinnya lewat dulu. Yang menciptakan manusia siapa? Allah. Khalaqnal insan. Benar Allah? Benar. Saya tanya. Ketika, ini mohon maaf. Ini untuk menjelaskan ilmunya. Ketika bapak dan ibu melakukan hubungan suami istri, terciptakah nggak manusia? Tercipta embrio kan, bertemu ovum dengan sperma. Tercipta manusia? Cipta. Kalau gitu yang menciptakan manusia siapa? Ayo dulu ngeri Pak, kalau kita kaji ke situ. Jahirnya yang menciptakan manusia itu Allah. Batinnya Allah. Tapi kalau jahirnya kita lihat syariat, menciptakan manusia. Dia satukan spermanya dengan ovum wanita. Terciptalah manusia. Nah, siapa yang gerakkan itu semua kalau bukan dia? Di balik segala sesuatu itu ada di dia. Maka manusia ini paling mulia. Lewat manusia Allah menciptakan manusia. Dan manusia adalah makhluk yang paling mulia. Jadi terlibatlah manusia dalam membuat makhluk yang paling mulia. Jadi ada jahir, ada batin. Mengenali Allah begitu. Ya. Nah, begitu penjelasannya Pak ya. Jadi wa nafakhtu fihi di situ bisa ditiupkan. Jadi bentuk Allah itu dalam ilmu kalam Asy'ari, Ahlussunnah wal Jamaah, dalam ilmu tasawuf pun ulama sepakat. Selalu Syekh Abdul Qadir Jilani, bahkan sampai Syekh Siti Jenar yang dianggap orang macam-macam, mereka juga sama pandangannya.
Allah itu zat aslinya tidak ada bentuk, tidak ada rupa, tidak ada warna. Tak bisa ditandai zat aslinya. Tak bisa dikenali, bisa ditandai. Susah, tidak bisa ditandai, tak bisa dikenali. Zat aslinya ya. Nah, yang aslinya itu tak bisa dikenali yang aslinya. Sebagian ulama gitu. Kenapa? Karena gak ada bentuk. Bukan nggak bisa dikenali, nggak ada bentuk, rupa dan warnanya zat aslinya itu gitu. Nah, macam mana mengenali yang nggak ada bentuk, nggak ada rupa dan warna ini? Agak sulit membahasakannya. Ya. Jangankan zat Allah, Pak. Ini saja gampang ini. Kalau Bapak mau berpikir mendalam, rasanya tawar, oke? Bentuk rasa tawar itu bagaimana bentuk rasa tawar? Ada bentuknya nggak rasa tawar? Hah? Ada bentuk nggak rasa tawar itu? Nggak ada. Yang ada bentuk air. Air pun berbentuk ketika dimasukkan ke gelas. Bentuk gelas airnya. Kalau saya curahkan, bentuk airnya berubah nggak? Berubah. Maka bentuk air hakikatnya tidak ada. Sama seperti ruh. Hakikatnya ruh itu nggak ada bentuknya, dia meliputi. Sama seperti air. Tapi ketika ruh dimasukkan ke dalam jasad, nah ini dia berbentuk seperti bentuk jasad. Rohani. Nah, maka sifat ruh itu meliputi sebenarnya. Ruh kita sama semua. Meliputi. Dan Allah itu muhitum bikulli syai'. Dia meliputi segala-galanya. Nah, nanti kita ketika bicara ma'rifatullah ini masih ma'rifat diri. Ma'rifatullah nanti lain lagi. Ilmunya lebih dalam lagi nanti. Tapi inilah mendekat-dekatinya. Ya. Ada nanti bahasan khusus. Ini ma'rifat dirinya. Ruh kita ini kata ulama ya seperti cahaya misalnya. Ketika cahaya kan nyebar, dia meliputi. Nah, itu cahaya rohani. Nah, kapan dia berbentuk? Ketika dimasukkan ke jasad. Untuk membedakan satu dengan lainnya. Baru dia punya bentuk. Maka ruh kita, Pak, jangan Bapak kira ruh kita ada jenis kelaminnya. Ada laki-laki perempuan, tidak ada. Ruh itu tidak ada jenis kelaminnya. Yang punya jenis kelamin itu jasad. Paham ya? Paham, Pak? Ya baik, paham saya, Pak. Jadi itu nanti di dalam ilmu fana nanti tuh Bapak cerita. Jangan dulu sampai ke sana. Ini ma'rifat diri dulu. Itu dalam fana, itu dalam mabuk, fana ya. Tak bisa bedain mana Allah, mana diri. Nah, kalau saya memahami ruhi itu ruh sifatku. Jadi mursyid kita hanya menyebut ruh, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan dari ruh sifatku. Bukan ruh zat. Jangan kita anggap ruh kita itu zat Allah. Saya tak berani. Tak ada ulama mursyid yang mengajarkan berani sampai mengatakan begitu. Ya. Bukan ruh zat. Zat Allah itu bukan seperti ruh, bukan begitu. Ruh sifatku. Enggak, ruhani itu tajallinya sifat. Iya, tajalli sifat. Hati-hati, Pak. Supaya jangan salah paham. Tajalli sifat saja. Syaikhul Jilani pun kadang dia turun gitu. Tajalli sifat. Ya. Nah. Gitu, Pak ya. Ini tajalli zat nanti diperselisihkan, itu namanya Rabbani, namanya Rabbani. Itu tajalli, ada yang sebagian menyebut tajalli zat, tapi zat Allah itu sebenarnya maha meliputi. Ya. Aslinya maha meliputi. Baik, saya kira itu saja dulu. Ada lagi?